Puji Tuhan, Shalom. Kita akan mulaikan ibadah raya kita di pagi hari ini. Mari kita mengangkat satu pujian, Ku masuk ke ruang Maha Kudus. Kita mau menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita lagi mau angkat satu pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mengatakan kupandang hari esok dengan segala harapan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita memandang Yesus yang menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita. Hari esok dengan segala harapan, dan ku
Mari kita memuji Tuhan, karena di dalam kita memuji Tuhan ada kekuatan yang luar biasa. Kita lagi mau satu kali angkat pujian. Kita mengatakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Kita punya Allah yang selalu menyediakan segala hal yang kita butuhkan.
Biar setiap kami yang hadir, setiap kami mendengar, kami boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Karena kami selalu menyadari firman Tuhan menjadi satu kekuatan bagi kami. Firman Tuhan adalah makanan rohani kami Tuhan, yang selalu kami butuhkan dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Berkati setiap kami yang hadir pagi hari ini. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba mencuri firman dalam kehidupan kami, mengganggu konsentrasi hati pikiran kami untuk kami tertuju kepada firman Tuhan. Kami mau satukan hati kami menentang kuasa kegelapan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa Allah Kudus Allah yang ambil alih dalam setiap kehidupan kami, lingkungan yang ada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan jamah hati mereka, mereka yang mendengar, mereka yang melihat. Biar Tuhan yang berkata dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih, kami mau siapkan kehidupan kami untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Dan biar kami bukan menjadi pendengar, tetapi kami mau melakukan firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan. Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada karena anugerah Tuhan. Baik saya ada di ruangan ini, jemaat Tuhan, umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, dengan situasi yang Tuhan izinkan kita alami, tidak mengurangi berkat Tuhan, berkat surga menjadi bagian kita dalam ibadah Raya Umum pada hari Minggu ini, Minggu yang ketiga di bulan Mei tahun 2020. Ya, kita jemaat Tuhan di tempat ini Minggu Batik, istilahnya kita pakai batik ya. Puji Tuhan. Dan saya percaya bahwa pertolongan Tuhan terus kita nikmati sampai hari ini di tengah situasi kondisi wabah corona yang masih merajalela, tapi Alkitab berkata bahwa Tuhan terlindung dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya ajak kita membaca firman Tuhan dalam Alkitab 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata di ayat ini dalam terjemahan baru, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dalam terjemahan Bode atau terjemahan lama, kalau kita lihat di sana ada kata siuman atau sadar. Saudara, dikatakan di sini dalam ayat terjemahan baru dikatakan kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, penulis surat ini adalah Rasul Petrus sendiri. Ketika kita melihat biografinya, saudara, saat dia dipanggil Tuhan melayani, menjadi murid Tuhan, saudara, dia adalah murid yang luar biasa. Walaupun ada satu kesalahan fatal yang dia lakukan, saudara, dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi kita melihat bahwa pertobatan yang dia lakukan, saudara, itu luar biasa. Sehingga ayat ini atau yang kita baca saat ini, saudara, adalah hasil dari karya yang Tuhan beri kepada dia, saudara, untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan.
Di ayat ini berkata kesudahan segala sesuatu, sudah dekat, kuasai diri, jadi tenang supaya dapat berdoa. 4 hal yang dicatat di ayat ini, saudara. Yang pertama, kesudahan segala sesuatu. Banyak orang berkata bahwa keadaan yang sedang terjadi itu menunjukkan tanda-tanda kesudahan segala sesuatu akan berakhir. Artinya ini bicara tentang akhir zaman, saudara. Saya belum akan membahas tentang akhir zaman, tapi nanti kapan kita akan belajar, saudara. Yang kedua, menguasai diri. Saudara, dalam beberapa hal yang kita lihat, ada orang-orang yang menderita karena tidak menguasai diri, saudara. Ada penderitaan yang Tuhan izinkan untuk kita alami untuk maksud dan kemuliaan Tuhan sendiri. Tapi orang yang menderita karena rasa krusuk, orang bilang, karena tidak menguasai diri, saudara, tidak tenang, akhirnya Alkitab berkata bahwa hidupnya menderita. Dan yang ketiga, jadi tenang. Saudara, sebetulnya ayat ini dalam arti yang lebih luas, saudara, orang bisa tenang karena menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa mengacaukan dia. Saya kasih contoh, saudara. Boleh nggak kita minum anggur? Boleh. Tapi boleh nggak berlebihan? Tidak boleh. Ya, banyak contoh dalam Alkitab. Kalau kita lihat, saudara, Nuh pernah melakukan sebuah kesalahan gara-gara minum anggur terlalu banyak. Akhirnya saudara tidak menguasai diri, tidak tenang, jadi kacau, bahkan terjadi malapetaka, saudara. Dan yang keempat, saudara, supaya kita dapat berdoa. Nah, ini yang saya mau bahas buat kita, saudara, yang ingin saya bagikan buat kita, baik yang ada di tempat ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah, anak-anak Tuhan, saudara-saudara yang ada di mana saja kita berada saat ini. Lewat firman Tuhan pada saat ini, kita melihat bahwa Tuhan rindu supaya kita bisa menjadi seorang yang suka bersekutu kepada Tuhan. Orang yang suka, saudara, memuliakan nama Tuhan. Tapi ada urutan-urutan untuk kita bisa sampai kepada tahap yang Tuhan inginkan. Saudara, kita ketika dalam situasi pekerjaan yang terlalu sibuk, pertanyaan, bisa enggak kita berdoa dengan maksimal? Tapi kalau kita mengambil waktu, saudara, berdoa, bersekutu, saudara, Alkitab berkata bahwa sampai kita menikmati yang namanya hadirat Allah, mujizat Allah dinyatakan dalam hidup kita. Saya ambil 2 contoh, saudara, dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat pertama dan seterusnya, bagaimana dikatakan pengalaman Daniel ketika menghadapi situasi yang tidak enak, ketika menghadapi ancaman, saudara. Ada teman-teman seangkatan dia, ada orang-orang yang sama-sama duduk dalam pemerintahan, tapi saudara punya niat jahat, punya iri hati, ingin menjatuhkan, ingin mengambil kedudukannya, saudara, sehingga mereka membuat satu perencanaan yang begitu luar biasa, mengakibatkan, saudara, Daniel dikatakan Tuhan izinkan masuk dalam kuasinya. Saudara, dalam cerita Daniel pasal yang ke-6, kita melihat sikap dari Daniel. Dikatakan ketika terjadi kekacauan pada waktu itu, ketika dia tahu bahwa ada orang-orang yang tidak suka kepada dia, walaupun raja memang membela dia, saudara, tapi firman Tuhan berkata bahwa Daniel mengambil posisi untuk tetap tenang. Daniel mengambil posisi untuk tetap berada dalam hadirat Allah.
Saudara, tidak kerasa kerusuk. Orang lain yang malah kerasa kerusuk, saudara. Orang lain yang malah membuat kekacauan, saudara. Tapi kita melihat Daniel punya sikap yang tenang, menguasai diri, saudara. Saya berpikir begini, kalau seandainya Daniel pingin balas dendam, belum masuk dalam gua singa, masih dia tahu bahwa dia sudah rencanakan yang jahat oleh teman-temannya. Saudara, kenapa saya katakan ini? Karena pada waktu itu dia mendapat pembelaan dari raja, saudara. Hanya karena keputusan raja yang tidak bisa diganggu gugat lagi, saudara, sehingga raja secara terpaksa mengiyakan, saudara, peraturan itu, dan akibatnya Daniel masuk ke dalam gua singa. Tapi Daniel tidak membalas, saudara. Daniel tetap tenang, Daniel tetap memilih untuk berdoa kepada Tuhan. Alkitab berkata 3 kali dalam sehari dia datang bersekutu, dia datang berdoa kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, hasil dari doa, hasil dari persekutuan, hasil dari hubungan yang baik dengan Tuhan, akibatnya apa, saudara? Ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa, besoknya pagi-pagi seorang raja, saudara, dia datang menghampiri gua singa itu. Dia memanggil Daniel. Daniel, saudara, Daniel menjawab dari dalam gua singa, ya tuanku raja. Sukacita, kegembiraan yang luar biasa yang bisa dirasakan oleh raja, saudara, karena melihat bahwa Daniel selamat, saudara. Jadi kita melihat di sini poin utama adalah Daniel tidak ikut kerasa kerusuk, Daniel tidak ikut jadi kacau, tetapi Daniel tetap tenang, saudara, dan dia berdoa kepada Tuhan. Hasil dari doa itu dia terima jawaban, kemenangan, keselamatan, dan bonusnya firman Tuhan berkata bahwa raja yang menjadi pemimpin Daniel berkata bahwa tidak ada Allah yang seperti Allah Daniel. Dalam cerita selanjutnya, orang-orang yang tadinya kerasa kerusuk, orang-orang yang tadinya benci, iri hati, saudara, justru mereka lah yang menanggung akibat. Masuk ke dalam gua singa menggantikan Daniel. Firman Tuhan berkata, belum sampai di dasar gua singa, singa sudah mencabik-cabik. Saudara, luar biasa pengalaman dari seorang yang percaya yang namanya Daniel. Yang kedua, contoh yang kedua dalam Perjanjian Baru, Kisah Rasul pasal yang ke-16 dikatakan ada 2 anak Tuhan, hamba Tuhan, yaitu Paulus dan Silas. Ketika mereka memberitakan firman Tuhan, saudara, Alkitab berkata bahwa mereka ditangkap, saudara. Ada orang-orang yang hampir persis seperti cerita Daniel, yang marah, yang iri hati, saudara, membuat kekacauan. Dan firman Tuhan berkata, akibat dari kekacauan itu, saudara, Paulus dan Silas ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Hasilnya apa, saudara? Paulus dan Silas tidak ikut kerasa kerusuk. Paulus dan Silas memilih untuk tetap tenang, mengikuti maunya Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, Tuhan izinkan terjadi bagi mereka. Masuk dalam penjara, bahkan yang paling tengah, dijaga dengan luar biasa. Saudara, firman Tuhan berkata, tengah malam mereka memilih berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-25 dikatakan, kira-kira tengah malam, kurang lebih tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Saudara, orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka memuji Tuhan. Orang lain tidak memuji Tuhan, hanya mereka yang memuji Tuhan, hanya mereka yang berdoa kepada Tuhan. Tapi berkat yang sama diterima
saudara, menguasai diri. Situasi yang sedang kita hadapi sebetulnya mengajar kita seperti hal yang demikian, bahwa kita tetap menguasai diri, kita tetap tenang, saudara. Karena kita berkata kesudahan segala sesuatu akan terjadi, saudara. Paulus, firman Tuhan berkata, pada waktu orang-orang mendengarkan mereka berdoa, saudara, alam menggoncang dengan dahsyat, saudara. Pintu-pintu penjara terbuka. Sipir atau kepala penjara atau yang menjaga mereka menjadi takut. Saudara, apa yang terjadi? Singkat cerita, mereka dibebaskan, saudara. Mereka dilepaskan dari penjara. Tapi satu hal yang luar biasa, di balik, saudara, penguasaan diri yang luar biasa, di balik hidup yang tenang dari Paulus dan Silas, saudara, dikatakan firman Tuhan bahwa kepala penjara menjadi percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kepala penjara menjadi percaya sungguh-sungguh kepada Yesus yang disembah oleh Paulus dan Silas. Bahkan satu keluarga mereka memberi diri dibaptis. Puji Tuhan. Martin Luther berkata bahwa doa adalah nafas kehidupan. Ada pujian yang saya masih sekolah minggu sudah sangat terkenal, pujian itu. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Ya, Ibu Tri ya. Doa adalah jembatan untuk bersatu, untuk terima kemuliaan Tuhan, untuk terima mujizat Tuhan. Saudara, ada 3 macam doa yang kalau kita lihat, saudara, dalam kehidupan orang percaya, memang setiap orang percaya meresponi itu berbeda-beda, saudara. Yang pertama adalah doa reaksional. Artinya, saudara, terjadi sesuatu, ada kejadian, saudara, ada sebuah peristiwa yang terjadi sehingga orang ada reaksi. Reaksinya apa? Reaksinya berdoa. Di Manado kalau terjadi gempa bumi, saudara, itu hampir semua orang panggil darah Tuhan, sehingga dipelesetin daratan. Karena terjadi peristiwa, karena terjadi satu kejadian, saudara, sehingga orang memanggil nama Tuhan, sehingga orang berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Saya percaya kejadian wabah corona ini banyak yang memanggil nama Tuhan. Saya pernah di pesawat waktu rombongan Karong Sion, saudara, pulang kampung, bikin KKR di kampung di Manado, saudara. Dalam peristiwa itu saya mendengar ketika pesawat sedikit oleh baik yang beragama Muslim, baik yang beragama Kristen, memanggil Allah mereka. Ingat kejadian waktu Yunus, saudara, peristiwa Yunus dibuang ke dalam laut. Sebelum itu terjadi, saudara, badai, dan Alkitab menceritakan bahwa semua orang memanggil nama Allah mereka masing-masing. Jadi doa yang pertama adalah doa yang reaksional. Terjadi peristiwa, terjadi sesuatu hal, kejadian, saudara, yang membuat orang takut, yang membuat orang khawatir, yang membuat orang kacau, sehingga mereka memanggil Tuhan, Tuhan, Tuhan mereka masing-masing. Saudara, tidak jadi masalah kalau kita memanggil nama Tuhan saat terjadi peristiwa. Tapi jangan hanya punya iman seperti itu, saudara. Punya iman baru terjadi peristiwa, baru terjadi kejadian, apalagi yang mengerikan, apalagi yang tidak baik, apalagi yang menakutkan, baru memanggil Tuhan, baru memanggil Allah kita.
aksional. Apa yang disebut atau yang dimaksud dengan doa aksional? Artinya doa yang terjadwal. Nah, ini mulai naik ke level, saudara. Kalau yang pertama tadi doa karena terjadi peristiwa, jadi boleh dibilang sebetulnya dia belum pernah berdoa, bahkan tidak pernah berdoa. Tapi karena terjadi peristiwa, dia berdoa. Yang kedua, doa yang aksional, yang mulai terjadwal. Bukan doa makan pagi, makan siang, makan malam, saudara. Itu mengucap syukur, tidak masalah. Tapi yang dimaksud adalah mengambil waktu, saudara. Daniel tadi yang kita lihat, saudara, peristiwanya, dia ketika terjadi peristiwa, Alkitab mencatat dengan jelas 3 kali dalam sehari dia bersekutu, dia berdoa. Tapi Daniel datang berdoa bukan karena terjadi kekacauan, memang sudah menjadi gaya hidup. Daud berkata bahwa 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan, aku berdoa, aku bersekutu kepada Tuhan. Yesus berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja dalam 1 hari? Itu terjadwal. Jadi setiap hari ada beberapa ayat pendukung, saudara, yang mengajak kita, mendorong kita untuk punya doa yang aksional, terjadwal, saudara. Waktu, jam, hari. Jangan hanya 1 bulan 1 kali, apalagi baru terjadi peristiwa. Sampai sekarang saya percaya banyak orang yang suka berdoa. Tapi saya berharap bukan hanya karena wabah corona, tetapi karena memang menjadi iman kita, menjadi gaya hidup kita, untuk kita punya doa yang terjadwal, yang terstruktur, saudara. Supaya apa? Supaya hati Tuhan disenangkan. Saudara, yang ketiga, doa yang otomatis. Ini levelnya mulai semakin tinggi, saudara. Doa yang otomatis, saya kasih contoh sederhana. Ada banyak kesaksian yang kita dengar ketika tengah malam Roh Kudus bangunkan. Ketika tengah malam Tuhan bangunkan. Tidak ada yang bangunkan dia selain Tuhan bangunkan dia, saudara. Bukan istrinya yang colek dia, bukan anaknya yang colek dia, tapi Tuhan yang bangunkan dia untuk apa? Untuk bersekutu, untuk memuji, untuk menyembah kepada Tuhan. Doa yang otomatis, saudara, levelnya semakin tinggi. Doa yang waktu khusus, bahkan waktu yang mungkin bagi orang lain itu berat melakukannya. Doa yang bagi orang pilihan, saudara. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan firman Tuhan tidak akan berlalu. Kalau orang benar, dikatakan firman Tuhan, hampir-hampir tidak diselamatkan. Apalagi orang yang mungkin kurang benar, apalagi tidak benar, saudara. Oleh sebab itu, saya mau katakan lewat kesimpulan khotbah atau renungan pada pagi hari ini. Saudara, firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai diri, jadi tenang, supaya kita dapat berdoa, supaya kita dapat bersekutu kepada Tuhan, miliki hubungan yang baik, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya percaya di balik peristiwa yang Tuhan izinkan kita alami secara pribadi, kita alami dalam keluarga, kita alami dalam pekerjaan, kita alami secara global seperti sekarang ini. Saudara, saya percaya di balik semuanya bukan hanya mujizat keselamatan, mujizat keberkatan, mujizat kesehatan bagi kita, tetapi mujizat keselamatan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Itulah iman harapan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan.
Haleluya Yesus. Kita angkat satu pujian. Zaman sekarang berjagalah. Saya serahkan kepada Ibu Triyono untuk berdoa kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, pengumuman untuk kegiatan ibadah di gereja lokal kita nanti akan disampaikan di grup WA Immanuel, supaya menjadi kegiatan dan program kita taruh di WA dan diketahui oleh semua jemaat Tuhan. Puji Tuhan, biarlah berkat Tuhan menjadi bagian kita. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dengan doa berkat. Mari kita bangkit berdiri. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu yang kami boleh nikmati dalam ibadah raya minggu ketiga bulan Mei 2020 ini. Tuhan, kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan terus menjadi bagian kami. Biarlah Engkau memberkati setiap kami lewat peribadatan yang sudah kami lakukan.
roh kami disegarkan, iman kami dikuatkan, hidup kami dipulihkan. Kami semakin mengerti setiap maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan dengan segala usaha pekerjaan mereka, rumah tangga, pergumulan mereka sepanjang minggu yang akan berjalan. Tuhan akan memberkati, menolong. Engkau Allah Immanuel beserta dengan mereka Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, sehingga mujizat telah terus dinyatakan bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Setiap umat Tuhan dimanapun berada, berkati juga mereka dengan segala pergumulan, segala pekerjaan, rumah tangga. Tuhan, Engkau Allah yang akan terus menyatakan kuasa-Mu, mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, berkati masyarakat dari Sabang sampai Merauke, berkati pemerintah kami, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai pemerintah di sekitar kami Tuhan, RT RW, kepala desa. Tuhan berkati hikmat, roh, takut akan Tuhan, menjalankan setiap roda pemerintah dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Kami berdoa untuk keadaan yang sedang terjadi, Tuhan izinkan terjadi baik di bangsa kami, baik di bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Wabah corona yang masih merajalela Tuhan, doa kami biarlah mata rantai dari virus ini putus Tuhan, berhenti, sehingga tidak lagi terjadi penularan Tuhan. Tidak lagi ada orang yang sakit, tapi semuanya yang sakit disembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, biar kami anak-anak Tuhan terus menjadi berkat di tengah situasi dan kondisi yang sedang terjadi Tuhan. Engkau Allah yang berkarya dalam kehidupan kami. Engkau Allah Immanuel beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih, ampuni segala dosa dan salah kami. Kami bersyukur, kami akhiri ibadah raya umum minggu ketiga bulan Mei 2020 di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghantaran, kekuatan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus adalah menyertai, menolong, memberkati setiap kita mulai saat ini, besok, dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput, membawa kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata